Selamat pagi anak-anak kerajaan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema diberkati untuk memberkati. Kita baca ayat pokok kita dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10b. Injil Yohanes 10 ayat 10b, firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Di dalam Alkitab terjemahan FHYH, Yohanes 10 ayat 10b ini ditulis, "Maksudku ialah memberi hidup kekal dengan segala kelimpahannya." Kita tahu tujuan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali ke dunia adalah untuk menebus manusia dari perbudakan dosa. Sebab karena dosa, maka manusia dahulu berada di bawah hukum dosa yang menuntun manusia pada maut. Yesus datang untuk menebus dan menyelamatkan kita dari maut dan memberi kita hidup yang kekal. Bahkan bukan hanya memberi kita hidup yang kekal saja, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan di bumi sampai di kekekalan nanti. Jadi sangat jelas apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan. "Aku datang supaya mereka, yaitu kita, mempunyai hidup yang berkelimpahan." Tuhan tidak pernah merancangkan kita hidup di dunia ini dengan keadaan pas-pasan, apalagi sampai kekurangan. Sebab sangat jelas firman Tuhan katakan, Tuhan merancangkan kita untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan. Nah, sekarang mengapa masih ada anak-anak Tuhan yang merasa hidupnya tidak diberkati? Merasa sudah bekerja keras namun masih kurang. Kita akan belajar dari firman Tuhan pagi ini, apa yang menyebabkan kita sepertinya tidak diberkati. Apa yang menyebabkan sepertinya berkat Tuhan itu pas-pasan. Kita lihat yang pertama, hal yang menyebabkan mengapa seringkali ada orang yang merasa tidak diberkati berkelimpahan. Hal yang pertama adalah karena mungkin jala kita koyak. Mungkin karena jala kita koyak. Kita baca di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-11. Yohanes 21 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak." Peristiwa ini terjadi ketika Petrus dan teman-temannya semalaman mencari ikan, tapi tidak dapat seekor pun. Namun ketika hari sudah siang, Tuhan Yesus datang dan memerintahkan mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Mereka mendapat 153 ekor ikan besar-besar. Dan firman Tuhan berkata, jala mereka tidak koyak. Bisa kita bayangkan betapa sia-sianya seandainya mereka dapat ikan banyak, tapi kemudian jala mereka koyak atau robek. Pasti ikan-ikan yang terjaring di dalam itu akan kabur semua. Sia-sia. Secara logika manusia, dengan jumlah ikan sebanyak itu dan dengan kondisi jala mereka yang sangat sederhana, pastinya bukan jala yang baru dibeli. Bisa dipastikan itu adalah jala mereka yang sudah lama mereka miliki. Bahkan juga sudah cukup lama tidak digunakan. Karena lebih kurang 3,5 tahun mereka
Petrus dan kawan-kawan mengikuti Yesus kemana-mana, mereka tidak mencari ikan dengan jala itu selama sekitar 3,5 tahun. Bisa saja jala itu sudah mulai lapuk karena lama tidak digunakan. Akan tetapi saat itu jala itu tidak robek, tidak koyak, sekalipun jumlah ikan yang didapat sedemikian banyak. Yang artinya berkat yang sudah Tuhan berikan tidak terbuang dengan sia-sia, sehingga mereka dapat menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan pada hari itu. Mengapa? Karena ada Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Kita ingat mereka mendapat ikan sebanyak itu bukan karena usaha mereka sendiri, tetapi karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan Tuhan memberi mereka perintah dan mereka taat. Ketika Tuhan katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan, mereka taat. Hasilnya mujizat berkat kelimpahan itu mereka dapatkan. Mungkin kita sering merasa sudah banyak bekerja keras, namun seolah-olah apa yang kita hasilkan selalu cepat habis dan selalu kurang. Mungkin jala kita robek, mungkin jala kita koyak. Mengapa jala kita bisa koyak? Karena kita tidak melibatkan Tuhan Yesus hadir dalam setiap usaha kita. Itu sebabnya mari kita belajar seperti Petrus dan kawan-kawan. Ketika Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan, mereka tidak banyak bicara. Mereka tidak protes, tapi mereka taat dan langsung melakukan sehingga mujizat kelimpahan itu terjadi. Mereka mendapat banyak ikan dan jala mereka tidak koyak. Hal yang kedua, mengapa Tuhan sudah memberkati kita, namun masih ada anak-anak Tuhan yang merasa sepertinya selalu kurang? Jawabannya karena kikir atau pelit. Kita baca dalam Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal berkata, ada orang yang menyebar harta, suka berbagi terus-menerus, tetapi bertambah kaya. Namun ada yang menghemat luar biasa, tapi selalu kekurangan. Logika orang kikir adalah harus hemat luar biasa. Tidak perlu berbagi kepada siapapun supaya harta selalu terkumpul dan cepat kaya. Namun firman Tuhan, iya dan amin. Semakin menghemat, semakin kikir, akan selalu kekurangan. Mari kita belajar menjadi anak Tuhan yang tidak kikir, agar segala yang kita kerjakan dan perlukan makin diberkati Tuhan. Saya tutup renungan pagi ini dengan membaca di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Janji Tuhan bukan janji manusia, tapi ini adalah janji Tuhan yang pasti digenapi. Tuhan sudah datang menebus kita untuk memberikan kita hidup yang kekal dan hidup yang berkelimpahan. Mari
kita undang Yesus selalu hadir dalam hidup kita, dan mari kita jadi anak Tuhan yang suka berbagi dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.